Membuatku kehilangan ingatan. Sebelumnya saya kerja apa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu sekarang, aku cuma kurir makanan. Maaf. Tadi di jalan ada hambatan. Sudah telat 3 menit. Kamu tahu tidak, anak saya menunggu lapar. Maaf sekali, saya pasti perhatikan lain kali. Cuma kurir makanan jelek. Berani-beraninya bikin aku nunggu. Namaku Lim Feng. 3 tahun lalu saat bangun di rumah sakit, aku tidak ingat apa-apa. Nama ini tertulis di KTP. Wanita di samping ranjang rumah sakit bilang dia ibuku. Tak tahu siapa diriku. Kamu dari mana? Dia mantan pacarku yang antar makanan. Yang kamu bilang itu? Anton, putus cepet. Ojo tak bakal sukses. Nanti ya, bikin mata kotor. Biaya operasi ibu masih kurang 200.000. Ditambah biaya pengobatan awal, total hutangku 300.000. Saya antar mati-matian, hanya untuk membayar hutang ini. Aku tidak kenal orang di foto, tapi tiap lihat dia, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan di hati. Sepertinya dia orang lain. Apa itu? Aku seharusnya tidak begini. Teman-teman, data minggu lalu sudah keluar. 1.876 pesanan. Tingkat keluhan 0. Tingkat ulasan positif 99,7%. Jual lagi. Pengecar aku. Sepanjang sebulan dia dapat lebih pesanan dari kita berdua. Lebih 1.800. Rata-rata 60 lebih per hari. Bang, kamu sudah siap. Cuma mau dapat uang lebih. Ada bonus akhir bulan dengan data ini. Kamu pasti juara tahun ini. Terima kasih, Pak. Biaya operasi 200.000. Total utang 300.000. Aku kebut pesanan buat lunasi utang. Wah, orang ini naik motor keren banget. Sepertinya si raja pesanan kabarnya tak pernah telah antar. Lewat geng ini, bisa hemat 3 menit. Aku juga nggak tahu kenapa tiap lihat jalan, otomatis muncul rute tercepat di kepalaku. Rasanya ada orang lain yang nyetir di tubuhku. Pak Zhang, tambah 1 mangkuk mie lagi. Aku lagi kejar pesanan. Kamu tetap harus makan, nak. Sehari lari 60-an pesanan. Apa nggak peduli sama badan? Ini traktiran dariku. Terima kasih Pak Wang. Jangan terlalu memaksakan. Kesehatan lebih penting. Kamu masih muda, jalan hidup masih panjang. Aku punya utang 300.000 yuan. Semua akan baik. Kamu bukan anak biasa. Saya selalu pikir kejar order mati-matian, bukan karena mau cari uang, tapi karena aku tidak berani berhenti. Begitu aku berhenti, ada suara berteriak di kepalaku, seolah berkata, "Kamu seharusnya tidak seperti ini." Siapa kamu sebenarnya?
Linfa, ayo sini. Saudara baikku. Aku sudah lihat data dari posmu. Kamu hebat banget. Ayo, kerja di Shandian Tongcheng. Aku lindungi kamu. Gaji 2 kali lipat. Kakak, aku baik-baik di stasiun sekarang. Lin Feng, kamu pernah selamatkan nyawaku. Aku ingat seumur hidup. Kakak, aku ingin bertanya. Saya dulu kerja apa? Kamu ya cuma pekerja biasa. Ada kerusakan mesin. Lupakan saja kalau tidak bisa ingat. Terima kasih kau. 50,000 yang kamu pinjamkan dulu. Aku bayar nanti pas ada duit lebih. Jangan buru-buru. Sebaiknya lupa selamanya. Maksudmu? Kejadian 3 tahun lalu. Tidak boleh ada yang menyebutnya. Lin Feng, jangan marah padaku. Kecelakaan di sirkuit dulu. Hanya Lin Feng tahu kebenarannya. Dia harus hilang ingatan selamanya. Pengendara bintang 5, hadiah besar 50,000 yuan. Ada jalur promosi juga. Kawan-kawan, perusahaan pilih pengendara bintang 5. Hadiah 50,000. Ayo daftar. Masih perlu pilih? Data Feng nomor 1. Hadiah ini pasti milik dia. Saya daftar. Oke, data kamu sudah saya kirim. Pasti berhasil. Wedi, urusan pengendara bintang 5 sudah pasti. Besok ambil hadiah. Kakak, makasih. Nanti aku traktir kamu makan. Lin Feng, jangan salahkan saya. Di industri ini, bukan yang paling cepat yang menang. Saya umumkan, pengendara bintang 5 bulan ini adalah Liu Wei. Liu Wei tingkat keluhannya 5 kali lipat Lin Feng. Uang 50,000 yang kamu incar udah saya ambil. Nggak puas cari Pak Hao aja. Ini keputusan perusahaan. Lihat data saja, semua bubar. Aku bingung, tapi tak berani protes. Ibu TRS menunggu biaya operasi. Saya tak bisa kehilangan kerja. 50,000 cukup untuk pengobatannya sebulan. Saya tidak bisa demi gengsi membuat dia kehabisan obat. Bukannya itu mantan pacarku. Pengantar makanan itu. Orang antar makanan hidupnya cuma segini. Lihat deh, badanmu penuh bau keringat. Bajumu kotor banget. Bersamamu aku nggak bisa beli tas. Wow, sayang aku nggak seberuntung itu. Ada orang yang memang lahir untuk jadi kurir makanan. Hidupnya segitu saja. Lihat apa sih? Pergi antar makananmu. Jangan menghalangi di sini. Bikin malu aja. Antar makananmu dengan baik aja. Hidupmu cuma segini doang. Hari saat Chauman pergi. Dia bilang tidak mau lagi hidup sama kurir makanan, terlalu memalukan. Kata dia ikut aku, bahkan gak bisa beli tas yang layak. Aku gak marah atau makai dia, karena aku gak punya tenaga buat marah. Aku harus bayar hutang, aku harus bertahan hidup. Aku tak ada waktu benci siapapun. Ada orang bilang, cara terbaik melupakan seseorang, karena aku gak ada hari yang gak sibuk. Dari malam sampai pagi, terus lari antar pesanan. Lari sampai kaki kram. Lari sampai tangan gemetar. Bisa tidur cuma dalam 3 detik. Wajah Chauman udah lama banget gak pernah aku ingat lagi. Hari ini, dia muncul lagi di depanku. Aku udah gak merasa sedih sama sekali. Bukan karena aku tidak peduli lagi, tapi ada hal lebih penting yang harus kulakukan. Tidak ada waktu untuk bersedih. Tidak ada waktu membenci siapapun. Bertahan hidup lebih penting dari apapun. Feng'er, aku menengokmu. Jangan lihat itu lagi. Ma, siapa wanita di foto itu? Bukan siapa-siapa, cuma kerabat jauh. Aku ada urusan. Pergi duluan ya. Tidur lebih awal ya.
harus bayar penuh 200,000 sebelum Senin depan atau pengobatan dihentikan. Ada apa? Kau bisa pinjam aku 20,000. Biaya operasi ibuku. Aku pinjamkan dia 50,000, dia tak pernah bilang mau balikin. Itu hasil lebih dari 1,000 pesanan antar. Aku anggap dia saudara, dia anggap aku bodoh. Angin. Mama, aku pergi antar pesanan. Hari ini tambah pesanan. Cepat kumpul uang. Fengar, jangan terlalu memaksa. Kamu bisa bertahan. Aku juga bisa bertahan. Tarif pesanan turun dari 5 ke 4 yuan. Gimana kita mau bertahan hidup? Kalau begini terus, kita bahkan tak bisa bayar sewa rumah. Semua dengarkan, ini aturan baru perusahaan. Boleh sampaikan ke perusahaan. Ada pengumuman lain juga. Lim Feng, kamu diturunkan pangkat. Jadi pengendara biasa. Alasannya skor sistem tidak normal. Apa? Data Pak Fung paling bagus. Lebih 1,800 pesanan. Tingkat keluhan 0. Skor sistem tidak normal. Kenapa sih? Data Lim Feng paling bersih. Pada admin, apa arti skor sistem abnormal? Semua pesananku tercatat. Saya nggak tahu juga. Ini pemberitahuan yang langsung dikeluarkan. Aku tidak bisa apa-apa. Aku cari Johor. Kakak, ada apa dengan notifikasi penurunanku? Dataku tidak bermasalah. Kenapa aku diturunkan? Lim Feng, kamu tahu kenapa? Karena perusahaan tidak butuh orang yang tidak kenali dirinya sendiri sebagai teladan. Kamu bahkan tak ingat siapa dirimu. Bagaimana perusahaan bisa percaya menempatkanmu di depan? Tingkat komplain data saya 0. Rating positif 99,7%. Di industri ini yang dilihat cuma data. Kamu cuma kurir makanan jelek. Siapa bikinmu? Kamu kira beberapa order bisa melawan? Terima kasih, Bu. Pihakkan baik-baik ya. Lim Feng kerja sangat giat. Datanya juga benar. Bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Kamu tak pernah bicara di sini. Bicara lagi. Kau usir bareng dia. Johor, kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini? Lang Fang, jangan gegabah. Perjalanan masih panjang. Paman Wang. Kak Fang, ngapain? Akun saya diblokir. Kenapa sih? Diblokir dengan alasan laporan palsu. Dia bilang ada pelanggan komplain tentang saya. Tapi kamu tahu saya tidak punya ulasan buruk. Coman bilang dia pindah sehari setelah kenal Liu Wei. Dia bilang tidak mau hidup sama pengantar makanan. Malu banget. Karena aku bahkan tidak punya waktu untuk bersedih. Aku mau ambil order, bayar hutang. Sudah paham. Tahu kesalahanmu. Johor, kamu ingat setiap kata hari ini. Seikakku. Waktu aku sadar tahun itu, dari sampingku hanya ada surat utang dan wanita yang mengaku ibuku. Aku hutang 300,000. Aku tidak tahu siapa diriku, tidak tahu di mana rumah. Tapi mulai hari ini, aku harus andalkan diriku sendiri. Cuma bisa itu. Mulai hari ini, aku cuma andalkan diriku, tidak andalkan platform, tidak andalkan siapa pun. Orang naik motor listrik, tidak punya toko, mau usaha,
Konyol. Aku tidak tahu seberapa jauh jalan ini. Mungkin besok masih tidak ada pesanan. Masih tidak dapat uang. Tapi aku harus terus jalan. Karena selain ini, aku tidak punya apa-apa. Hari pertama 0 pesanan. Hari kedua masih 0. Tidak ada satu pun. Aku mulai ragu. Apakah ini terlalu seadanya? Kamu si cepat. Yang pasti sampai dalam 1 jam. Iya, Bang. Mau antar apa? Pasti sampai dalam 1 jam. Aku ada satu kontrak. Harus diantar ke bandara sebelum jam 5. Semua platform bilang tidak sempat. Yang tercepat pun butuh 1,5 jam. Kamu bisa antar? Bisa, Bang tenang aja. Pasti sampai dalam 59 menit. Telat semenit pun aku tidak minta bayaran. 你要是送到了，费用翻倍；要是送不到，耽误了我的生意。Kamu tak mampu bayar. Kontrak ini jutaan. Kamu tunggu kabar dariku di sini dalam 59 menit. Lewat jalan ini bisa hemat 8 menit. Kamu nyari mati. Jam 4 lewat 29. Sisa 31 menit ke jam 5. 57 menit? Bang, sudah sampai. 57 menit. 3 menit lebih cepat. Oh, 57分 Menit. 你是怎么做到的？导航说要1个小时，1 jam 20 menit. Aku juga tidak tahu. Cuma merasa harus lewat jalan itu. Ada garis di pikiranku. Aku ikuti jalur itu. Salah. Rally. Kamu kerja apa? aku cuma kurir makanan. Aku tidak ingat hal yang terjadi sebelumnya. Kita sepakat, biaya dikali 2. Ini 4.000, tidak perlu kembalian. Abang, kita sepakatnya 2 kali lipat. Dari 200 jadi 400. Ini terlalu banyak. Ambil, kamu selamatkan bisnisku besar. Kalau kontrak ini telat, aku rugi jutaan. 4.000 itu apa-apa. Terima kasih, Bang. Namamu Fema Otui. Aku ingat kamu. Nanti, semua kirimanku kamu yang antar. 4.000 yuan. Ini penghasilan pertama saya sejak mandiri. Bukan terbesar, tapi yang paling penting. Karena ini, bukti jalanku bisa berhasil. Orang yang mengkhianatiku, tunggu saja, namaku Lin Feng. Aku kurir makanan, tapi aku tahu, aku bukan cuma itu. Suatu hari nanti, aku akan buat semua orang tahu namaku. Lau Zhang, aku kasih tahu, nanti pesanan darurat jangan cari platform. Aku kenal orang bernama Fei Mau Tui, 2 kali lebih cepat. Kenapa aku menipumu? Kontrak 2 hari lalu dia antar. Navigasi butuh 1 jam 40 menit. Dia sampai cuma 57 menit. Oh, aku rekomendasikan seseorang untukmu. Kamu itu si Kilat. Saya, pemilik Lau Jie Sichuan, margaku Zhang. Bos Zhang, Anda mau kirim apa? Tokoku terlalu sibuk jam puncak siang, kurir sendiri kewalahan. Bisa bantu aku kirim sebulan. Setiap hari 11 sampai 1, sekitar 20 pesanan. Bisa, Bos Zhang tenang saja. Saya jamin semua pesanan tiba tepat waktu. Okey, tiap pesanan 8 yuan. Di atas platform. Oh, kirim bagus. Lanjut bulan depan. Bos Zhang, tokomu ada di jalan tua. Jam puncak siang, di sana macet parah. Tapi saya ambil jalan pintas hemat waktu. Kamu sepertinya hafal daerah ini. 3 tahun kurir makanan, aku hafal jalan sini sampai tutup mata. Secepat ini, kali lalu kiriman platform telat 20 menit. Saya Kilat, tiba 1 jam, lewat gratis. Kecepatanmu keren. Nomor IP kamu berapa? Nanti aku langsung cari kamu. Hari ini, aku antar 23 pesanan. Untung bersih 160 setelah potong biaya. Sebulan 4.800. Melunasi 300.000 butuh bertahun-tahun. Terlalu lambat. Tapi aku tidak punya cara lain. Hanya bisa ambil pesanan 1 demi 1. Menabung 1 yuan demi 1. Kau, ada hal yang harus kamu tahu. Ada apa? Lin Feng sekarang buka usaha sendiri. Buat merek namanya Fei Mau Tui. Khusus layanan kirim kilat. Kabarnya dia dapat banyak pesanan perusahaan. Ngandung mau online, dia tak punya toko sedikit pun. Apa yang bisa dia buat? Tapi semua pesanan yang dia dapat tidak bisa direbut platform kita. Kamu tahu Pak Li kan? Wakil Ketua Dewan Dagang. Sekarang semua pesanan kilatnya dia serahkan ke Lin Feng. Tidak cari kami lagi. Pak Li?
Bosley yang berbisnes ekspor-impor, termasuk restoran Sichuan Jalan Tua. Semua pengantaran jam puncak siang diserahkan ke Lim Fong. Semua pengendara sepeda listrik berani rebut usaha saya. Dia pantas. Kau mau saya kerjai dia? Enggak usah, lihat dulu apa yang bisa dia capai. Orang yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Apa yang bisa dia raih. Lim Fong, kamu pernah mengalahkanku di lintasan balap sekali. Tapi itu karena aku lengah. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kalau kamu mau buka usaha, aku pastikan kamu tidak berhasil. Lau Zhang, tolong cek daftar klien Lin Fong terbaru. Aku mau tahu siapa yang bekerja dengannya. Lin Fong, kamu pikir kerja sendirian bisa membalik keadaan? Kamu belum tahu betapa rumitnya industri ini. Halo Pali. Xiaolin, ada yang mau aku sampaikan. Shouhao kirim orang selidiki kamu. Dia sepertinya mengumpulkan data klienmu. Saya paham. Terima kasih peringatannya, Bos Lee. Jaga diri. Shouhao berani apapun. Shouhao mulai menyelidiki aku. Dia takut apa? Aku sudah tak punya apa-apa. Dia masih mau memusnahkanku sepenuhnya. Apa sih yang dia takutkan? Hello. Ada apa? Saya kaki terpatit. Enggak, video bilang kamu yang paling cepat. Terus, Aku cuma mau tanya apa kabarmu belakangan ini. bukan urusanmu. Aku tahu aku salah sama kamu, tapi tidak ada pilihan. Tolong jangan ganggu aku lagi. Liu Wei pindah keesokan harinya. Hidup bareng pengantar makanan sangat memalukan. Aku tidak membencinya. Tidak ada waktu benci siapapun. Harus bayar hutang. Harus terus hidup. Kamu cari Lim Fong? Iya. Apa katanya? Saya tutup telepon. Kamu pantas dapat orang yang lebih baik. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Apa masa depanmu bersamanya? Tapi hatiku tidak Mau tidak mau harus terima. Tunangan Liu Wei. Si pengantar makanan itu memeluk. Bahkan Lin Fong tidak bisa kamu pegang. Berani lawan aku? Kamu pelari kilat. Iya, kamu mau kirim apa? Direktur pemasaran platform itu, Pak Wang. Bos kami lihat videomu. Dia sangat mengagumimu. Kami ingin mengundangmu bergabung di platform kami. Gajinya 3 kali lipat dari sekarang. Kamu juga dapat mobil baru. Terima kasih kebaikan Pak Wang. Saya baik saja. Tak mau pindah. Aku tidak mengeluh uangnya sedikit. Saya mau kerja sendiri. Kerja sendiri, cuma pakai karton ini. Baik kardus maupun motor listrik semuanya milikku. Aku tidak mau kerja untuk orang lain lagi. Shansong tawarkan bayaran sangat tinggi. Bahkan diberi kendaraan, mana mungkin aku tidak tergoda. Tapi, ku bilang ke diriku, jalani jalan ini sendiri. Aku tidak mau lagi dikendalikan siapapun. Kamu si kaki cepat Lin Fong. Please, Ading. Diri. Aku bukan datang untuk kirim barang, aku mau bicara soal kerjasama. Kerjasama? Kamu pernah dengar Jisu Tongcheng kan? Perusahaan milik ayahku. Mungkin belum banyak orang yang tahu. Kamu mau kerja sama apa denganku? Ditambah dengan jaringan distribusiku. Dalam setahun, kita kuasai 30% pasar. Aku tahu kamu hilang ingatan. Aku tahu kamu banyak utang. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting kamu kurir tercepat di kota ini. Dan aku punya sumber klien. Kita kerja sama bisa besar. Kenapa kau percaya aku? Karena aku lihat videomu saat kamu melaju di antara keramaian. Kelihatannya bukan kurir makanan, tapi seorang pembalap. Perusahaan ayahku, Jisu Tongcheng, sudah 10 tahun layani pengiriman dalam kota. Lebih dari 300 pelanggan. Lalu terdesak oleh Shandian Tongcheng milik Zhou, lebih dari separuh pelanggan pergi. Kurang 50 pelanggan lama. 你找我，是想让我帮你们送货？不是帮我送货，是跟你合作。Saya sediakan jalur dan sumber klien. Kamu sediakan teknologi dan rencana pengiriman. Keuntungannya kita bagi 2 sama rata. Aku tidak punya keahlian apa-apa. Aku cuma lari cepat. Di seluruh kota, tidak ada orang yang bisa berlari lebih cepat darimu. Itulah keunggulan utamamu. Mau kerja sama bagaimana? Meskipun hampir bangkrut, tapi salurannya masih ada. Semua diserahkan padamu, kamu tangani pengiriman. Ayah urus pesanan dan sales. Kota buat merek baru. Ayahmu setuju.
Kalau dia tidak setuju, juga tidak bisa apa-apa. Perusahaan cuma 2 bulan lagi tamat. Ini kesempatan terakhirnya. Bagaimana? Berani bertaruh. Taruh. Lagi pula, aku tak rugi. Kamu si pelari cepat itu. Halo Paman Su, aku sudah lihat videomu. Cara kamu naik sepeda di jalan tidak seperti orang biasa. Ayah, aku udah bilang, dia mungkin dulu. Detail yang lampau tidak penting. Yang penting sekarang. Lange, anakku bilang mau bekerja sama denganmu. Apakah kamu bisa tahan terhadap tekanan dari Johao? Paman Su, setahun yang lalu dia merebut semua pengendara bintang 5 milikku. Akunku diblokir, diusir dari stasiun. Kalau aku masih takut padanya, namaku bukan Lin Feng. Jadi kita secara resmi bergabung mulai besok. Semua pelanggan Jisoo Tongcheng akan dipindahkan ke kamu. Kakak, ada masalah. Ada apa? Lin Feng bekerja sama dengan Jisoo Tongcheng. Wanita Sucing itu menarik dia masuk. Pelanggan digabungkan. Sudah ada lebih dari 50 klien perusahaan. Sucing? Putra Su Guoqiang? Itu Jisoo Tongcheng yang hampir bangkrut. Tidak sangka mereka malah bekerja sama. Perusahaan hampir bangkrut. Ditambah orang naik motor listrik. Tidak bisa apa-apa. Pelanggan mereka. Takut apa? Kita punya banyak sumber daya. Suruh tim pemasaran menawar. Ambil semua 50 klien itu ke pihak kita. Tak ada sisa. Tapi biayanya sangat tinggi. Saya tidak peduli uang. Saya ingin Lin Feng tidak bisa bertahan di industri ini. Lin Feng, Kamu datang buat apa? saya lihat berita. Kamu bekerja sama dengan Jisoo Tongcheng. Terus? Lin Feng, saya tahu saya salah. Aku tak seharusnya meninggalkanmu. Beri aku kesempatan ya. Dia siapa? Sucing. Rekan bisnis? Hari kamu pergi. Apa yang pernah saya katakan? Aku doakan kamu bahagia. Sekarang tolong jangan ganggu saya lagi. Kamu menolak saya karena dia kan? Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Pergilah. Kamu pantas orang yang lebih baik, bukan aku. Kamu baik-baik saja. Biarkan masa lalu berlalu saja. Saya bawa makanan untukmu. Paman Wang, kenapa datang? Johao memecat saya. Katanya sikap kerja saya bermasalah. Lagi pula saya juga tidak bisa kerja di sana lagi. Mending kerja bersamamu. Paman Wang, kamu takut rugi ikut aku? Aku tak takut. Saya kerja lihat sejak hari pertama. Aku tahu mangkuk mie di warung itu tidak kamu sia-siakan. Terima kasih, Pak. Mulai hari ini, Anda adalah pendiri pertama Femau Tui. Kerja ikut kamu. Hati saya tenang. Lin Feng, lihat data ini. Waktu pengiriman rata-rata. Kita sekarang 38 menit. Shandian Tongcheng butuh 45 menit. Kita lebih cepat 7 menit dari mereka. Masih kurang. Aku ingin mencapai kurang dari 30 menit. Gimana caranya? Sekarang sudah batas maksimal. Lihat jalan ini. Dari selatan ke utara kota, navigasi lewat jalan utama butuh 40 menit. Tapi kalau lewat jalan kecil ini cuma butuh 25 menit. Tapi navigasi tidak tahu jalan ini. Kok kamu tahu? Aku kerja jadi kurir makanan 3 tahun. Sudah lalui semua jalan. Tahu jalan mana macet, mana ada lampu lalu lintas. Jalan mana yang bisa dipotong, semuanya ada di kepalaku. Maksudmu, di kepala kamu ada peta yang lebih akurat daripada navigasi. Wah. Aku akan gambar peta ini, jadikan algoritma. Tiap pesanan nanti, sistem otomatis menghitung rute tercepat. Lin Feng, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sedang membuat sistem penjadwalan pengiriman. Ini buatan perusahaan besar berbiaya jutaan. 我知道，但我不是大公司，我是一个送外卖的。送外卖的也可以有自己的算法。好，kamu gambar peta. Aku tulis kode. Kita buat sistem ini bareng-bareng. Hasil sudah keluar. Waktu pengiriman rata-rata algoritma baru ini 28 menit. Lebih cepat hampir 20 menit dibanding Shandian Tongcheng. 20 menit? Kamu tahu apa artinya? Artinya kita lebih cepat 30% dari mereka. Bukan, artinya kita bisa merebut semua pelanggan mereka. Lebih cepat 30%. Pelanggan bukan bodoh, mereka pasti pilih kita. Johao bisa rebut pelanggan dengan harga murah, tapi tak bisa beli kecepatan. Lin Feng, kita berhasil. Ini algoritma milik kita sendiri. Terima kasih, Sucing.
Tanpa kamu, algoritma ini cuma beberapa garis di kepalaku. Tanpamu, algoritma ini tidak ada sama sekali. Kamulah intinya. Mulai besok aku menemui klien, kamu urus pesanan, aku tanda tangani kontrak. Oke, saya tangani semua pesananmu. Lin Feng, bangun. Matahari sudah terbit. Jam berapa? Jam 6. Pesanan pertamamu hari ini jam 7.30. Makan dulu. Lin Feng, pernahkah kamu pikir, setelah hutangmu lunas, kamu mau apa? Setelah lunas hutang, aku ingin tahu siapa diriku. Aku ingin tahu kenapa aku terbangun di rumah sakit. Tidak ada orang di sekitarku. Kamu akan temukan jawabannya. Aku temannya. Pak Wang, kita sudah kerjasama 2 tahun. Kok ganti begitu saja? Kecepatan kita 40% lebih cepat dari Shandian Tongcheng. Zhou Hao kemana-mana bilang kita pakai cara ilegal. Ini fitnah. Semua itu benar. Aku paham. Kepercayaan selama 2 tahun ini. Salah satu klien terbesar kita menyebar kabar burung bahwa kita merebut pesanan dengan cara ilegal. Katanya palsu. Siapa lagi? Setelah menelepon beberapa klien, sudah 2 klien besar yang mau ganti mitra. Zhou Hao sebarkan fitnah sambil turun harga rebut klien. Dia fitnah, kita klarifikasi. Dia potong harga, kita tak ikut. Keunggulan kita adalah kecepatan, bukan harga. Tapi kalau rumor tersebar, reputasi kita bakal terpengaruh. Mari kita buktikan dengan fakta. Biarkan pelanggan sendiri merasakan siapa yang lebih cepat. Apakah perlu dikirimkan? Kirim. Tapi bukan kirim pengumuman. Kita telepon tiap klien satu persatu untuk menjelaskan. Itu butuh puluhan panggilan. Klien sudah kenal suaraku. Pak Zhang, saya Lin Feng dari Feima Otui. Belakangan ini ada yang bilang kita pakai cara ilegal. Saya mau klarifikasi ke Bapak. Kita berapa? N47. Apa kata klien? Sebagian besar percaya kita, 2 masih ragu. Lin Feng, kamu sudah berusaha maksimal. Tapi belum cukup. Besok lanjut telepon lagi. Benar yang Anda katakan? Tapi kamu kau gitu kan? Penggerfan ke concert, sederhana. Dokter bilang sisa waktunya paling lama 1,5 jam. Dia ingin makan masakan kampung halamannya Hongshou Huashui. Cuma warung tua selatan bisa buat. Navigasi bilang butuh 1 jam 40 menit. Tidak akan sempat. Aku yang pergi. Lin Feng, 25 km. Jam puncak malam. Navigasi bilang 1 jam 40 menit. Kamu cuma punya 1,5 jam. Artinya kamu harus lebih cepat dari navigasi minimal 10 menit. Aku tahu. Kamu akan menerobos lampu merah, pakai jalur darurat, menyelip di lalu lintas. Iya, artinya. Aku tahu. Aku akan hati-hati. Lin Feng, aku bukan khawatir pesanannya. Aku khawatir tentangmu. Suci, yang ingin dimakan orang tua itu bukan hidangan, melainkan kenangan terakhir hidupnya. Aku bukan antar makanan, tapi nyawanya. Hati-hati. Kamu harus sangat hati-hati. Satu setengah jam. Navigasi bilang itu mustahil, tapi aku tidak percaya navigasi. Aku cuma percaya jalur di kepalaku. Masih kurang. Hongshou Huashui dipercepat ke rumah sakit Kota Timur. Lansia itu menunggu, keluarganya juga menunggu. Aku tidak boleh terlambat. Kali ini bukan demi uang, bukan demi pesanan. Ini demi harapan terakhir seseorang. Kurir ojol ini gila banget. 25 km. 1,5 jam. Navigasi bilang mustahil, tapi aku cuma percaya jalur di kepalaku. Bos, pesan ikan bumbu merah dikebut ke RS Kota Timur. Ada yang butuh darurat. Orang tua itu dan keluarganya menungguku. Aku tidak boleh terlambat. Kali ini bukan untuk uang, bukan untuk pesanan. Ini untuk kenangan terakhir seseorang. Makanannya datang. Terima kasih, ayahku bisa makan masakan kampung halaman. Lin Feng, kamu viral. Tidak penting viral, yang penting orang tua itu dapat makan sesuai keinginannya. Kamu tahu,
Kata-kata kamu tadi lebih penting dari semua pesanan. Ichonipan, Chamtiliman, kamu sanggup tangani. Pasti sanggup. Berapapun pesanannya aku antar semua. Dari 20 sampai 30 pesanan sehari sampai 800 pesanan. Julukan si kaki cepat tersebar ke seluruh kota. Tapi aku tahu, ini bukan keberuntungan. Aku taruhkan nyawa. Lin Feng, lihat nih, 3 lembaga investasi kirim email. Semuanya mau ajak kamu ketemu. Lembaga investasi? Ya, satu adalah CDH Capital, satu Vision Venture Capital, dan satu lagi Sinca Capital. Lembaga yang masuk daftar 10 besar. Kenapa mereka investasi kami? Kamu nggak tahu videomu itu viral banget. Penayangannya sudah 30 juta. Kini seluruh kota tahu Fei Mao Tui. 他们想投多少钱？鼎晖说要投500万，占10%的股份，估值5000万。远见和星河也差不多。 50 juta. Kurang dari 2 bulan. Algoritmamu sepadan harganya, merekamu juga. Suci, ya. Haruskah kita ambil investasi? Kita bisa ekspansi, rekrut lebih banyak kurir, pasang sistem yang lebih baik. Kalau terima investasi, kita harus bertanggung jawab ke investor. Lin Feng, kamu masih punya hutang. Ibumu di RS butuh biaya operasi. Kamu tak berhak semaunya. Atur pertemuan dengan mereka ya. Hacklin, kami sudah lihat video Anda dan sistem pengantaran Anda. Terang-terangan, algoritma Anda lebih kuat dari lembaga manapun. Terima kasih. Everything ngefang tidak selikah. Silakan pertimbangkan dulu. Kami investasi 6 juta, dapat 10% juga. Kami invest 8 juta, mendapatkan 10%. Teman-teman, terima kasih atas pengakuan. Tapi aku ada satu syarat. Syarat apa? Kendali Fei Mao Tui harus saya pegang. Kalian boleh saran, tapi jangan campur. Bisa, kami hanya investasi, tidak campur. Dari 8 juta menjadi 80 juta. Manpur tahu artinya apa? Kita bisa rekrut orang sekarang. Kamu bukan lagi kurir pesan antar yang pasang papan di pinggir jalan. Lin Feng, kamu pikir apa? Aku lagi mikir. Lagi ngapain? Dia pasti udah tahu kabar ini. Dia pasti panik sekarang. Dia tak panik, malah lebih kejam. Mulai besok, kita harus lebih waspada. Cat Hao Lin Feng dapat investasi 8 juta didanai bersama 3 pihak termasuk Lin Gui dan Xinghe. Berapa? 8 juta. Walusi 80 juta. 80 juta! Cuma pengendali e-bike, kau layak 80 juta! Kakao algoritmanya memang lebih cepat dari kami. Video itu viral. Seluruh kota kenal si cepat. Panggil semua pengendara kita. Aku akan menekannya dengan cara paling kejam. Bro, jalan ini kami kuasai. Ambil jalan lain. Minggir. Nggak mau? Kenapa? Zhou Hao bergerak. Dia nggak datang sendirian. Dia bawa seluruh tim Shandian Tongchen. Tapi aku juga nggak sendirian. Su Qing, aku terjebak blokir di jalan Jianshe. Aku sudah lapor polisi. Kalau kalian mau dipenjara, terus blokir saya aja. Satu klien lagi dirabut. Aku mengerti. Jika klien dapat Zhou Hao pagi ini, dia pakai cara paling kejam. Kirim kurir, hadang kurir kita. Paksa ganti platform. Apa kata klien? 2 klien menyerah pindah. Satu lagi tetap pakai layanan kita. Klien yang masih pakai kita layani 2 kali lebih baik. Kita ambil kembali pelanggan lain perlahan. Tapi terus begini, daya angkut kita akan runtuh. Zhou Hao punya lebih dari 1000 kurir, kita cuma 30. 这几亿这就个头就打着的字，人家就更多打着的高一的几多。 Mulai hari ini, semua pesanan dialokasikan otomatis oleh sistem. Pengendara tak perlu berfikir, cukup ikuti sistem kemana saja. Ikuti route yang ditetapkan sistem. Tapi ini terlalu mekanis. Tidak, sistem ini dilatih dengan data route saya. Saya jalani rute terbaik tiap pesanan. Saya percaya kamu. Bu, aku paham. Aku akan cari solusinya. Ada apa? Aku punya utang dan terus menagih. Kalau sebelum Jumat depan, rumah keluarga kita bakal disita. Berapa jumlahnya? 1.200.000. Lin Feng, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Bicara saja. Aku jual mobilku, dapat 350.000. Di tabunganku totalnya 500.000. Sisanya, aku gadaikan rumah. Kamu gadaikan rumah? 500.000 ini, aku masukin ke Fei Mao Tui, bukan investasi, dipinjam ke perusahaan. Su Qing, kamu gila. Orang tuamu tinggal di mana? Lin Feng, aku percaya padamu. Aku yakin Fei Mao Tui berhasil. Rumah hilangnya sudah, tapi kalau kita berhasil, kita punya semuanya. Su Qing, aku tak akan biarkan kamu kalah. Aku tahu kamu enggak. Anggap saja kamu ikut saham. Kamu punya 20% saham Fei Mao Tui. Aku enggak mau saham. Yang penting Fei Mao Tui bertahan. Saham itu hakmu.
Kita harus kalahkan Zhou Hao. Su Qing gadaikan rumahnya. Uangnya diinvest ke Fei Maotui. Dia yang percaya padaku sepenuhnya sejak aku amnesia. Bukan peduli siapa dia dulu, tapi siapa dia sekarang karena aku. Aku harus menang. Lin Feng, kamu nggak tidur semalaman. Gak bisa tidur. Cari cara mengalahkan Zhou Hao. Kita pikirkan bersama. Sepertinya laporan. Skandal data platform Zhou Hao. Aku mengambil semua data pengantaran Shandian Tongcheng setahun terakhir dan menganalisisnya. Ternyata tingkat ulasan positif dan keluhan mereka tidak cocok. Tingkat ulasan positif yang dilaporkan 98,7%. Tapi aslinya cuma 63%. Selisih 35 poin. Bagaimana kamu dapat data ini? Ini kan data internal. Wang Shu, dia bekerja di Shandian Tongcheng selama 8 tahun. Aku kenal banyak orang. Data ini bocor dari karyawan internal. Semuanya benar. Setiap pesanan tercatat. Tidak bisa dipalsukan. Dibuka. Semuanya dibuka. Konsumen berhak tahu kebenaran. Pengunjung juga berhak tahu ke mana uang yang dipotong pergi. Ini bukan perang, ini pembongkaran. Lin Feng, kamu tahu apa artinya ini? Artinya kamu musuhi seluruh kota Shandian. Aku tidak berperang. Aku membongkar. Dua hal itu berbeda. Halo semuanya, saya Lin Feng dari Fei Maotui. Malam ini aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Ini data pengantaran Shandian Tongcheng setahun terakhir. Tingkat ulasan baik yang mereka laporkan 98,7%. Tapi tahukah kalian berapa tingkat aslinya? 63%. Selisih 35 poin. Mereka rekayasa ubah ulasan buruk jadi bagus dan melempar keluhan jahat ke pengantar. Nes sendiri korban. Mereka rampas kurir bintang 5. Akunku diblokir. Aku diusir dari stasiun. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin semua saudara pengantar tahu. Wang dan poin yang dipotong mungkin bukan salah kalian, platform yang memalsukannya. Bajo, harga saham perusahaan sudah mulai turun. Kau, kolom komentar maki kita. Ucapanmu tadi sangat bagus. Aku bicara jujur. Tapi bicara jujur butuh keberanian. Tidak semua orang punya. Lin Feng, tahukah kamu apa yang baru kamu lakukan? Kamu buat industri tahu kebenaran. Kamu membuat setiap kurir yang dieksploitasi tahu mereka tidak sendirian. Mulai hari ini, Zhou Hao tak bisa bersihkan namanya. Halo. Adlin, kondisi ibu Anda harus segera dirujuk ke rumah sakit di Beijing. Kami sudah hubungi ahli di Beijing, tapi slotnya direbut. Apa? Siapa yang merebutnya? Kami juga tak tahu. Nomor spesialis direbut lewat calo. Paling cepat, harus menunggu sebulan. Sebulan? Ibu tak sabar. Tuan Lin, maaf. Kami sudah berusaha maksimal. Lin Feng, ada apa? Kondisi ibuku makin parah. Jadwal ahli Beijing diambil orang lain. Siapa pelakunya? Zhou Hao. Hanya dia. Fenger, ibu tidak apa-apa. Jangan khawatir. Saya pasti akan cari solusinya. Aku usahakan kamu ke Beijing. Kamu istirahat yang baik. Saya akan cari cara. Aku tahu, Zhou Hao pakai koneksi keluarganya di medis. Sok kalau repot, nomor spesialis. Zhou Hao! Lin Feng, kita masih ada cara lain. Saya punya teman kuliah di Beijing. Dia adalah dokter di rumah sakit sihat. Aku minta dia bantu tanya. Lihat bisa tambah nomor. Benar. Saya sudah telepon dia. Katanya bisa dicoba, tapi tidak bisa dijamin. Terima kasih, Su Qing. Lin Feng, ibumu pasti tidak apa-apa. Aku jamin. Melakukan pembelaan. Oke, silakan pergi. Kamu tidak merasa Xiao Chen agak aneh belakangan ini? Ada apa? Belakangan dia selalu lembur sendirian sampai larut. Aku tanya dia ngapain? Dia bilang optimasi kodam. Bukannya itu bekerja keras? Kemarin saat pergi, aku lihat dia menyalin data. Ke Hao, aku dapat versi terbaru algoritma dan semua data pelatihan. Kak Hao, aku mau berhenti. Takut ketahuan Lin Feng. Tak apa, kerja sebulan lagi. Ku berimu 1 juta. Cukup beli rumah di kampung. Oke. Lin Feng, lihat cepat. Semalam seseorang mengunduh semua data algoritma dari server internal. Jumlah unduhan 100 kali normal. Siapa? Alamat IP-nya dari meja kerja Xiao Chen. Sudah berapa lama? 1 jam. Lin Feng, jangan gegabah dulu. Lapor polisi. Algoritma dicuri. Zhou Hao memegang algoritma kita. Bisa buat sistem lebih cepat dari kita. Aku tahu, tapi cari Xiao Chen sekarang juga tidak dapat algoritmanya. Dia sudah kirim ke Zhou Hao. Zhou Hao membeli algoritma yang aku buat 3 bulan dengan 1 juta. Itu bukan soal uang. Itu peluang Su Qing gadaikan rumah kepercayaan paman Wang tukar semangkuk mie. Itu harapan semua klien kita. Tapi aku tidak marah Xiao Chen. 1 juta tidak bisa didapat banyak orang seumur hidup. Halo. Saya mau lapor.
Shandian Tongcheng milik Zhou Hao meluncurkan sistem baru Shanji Jisu. Lihat data ini, waktu pengiriman rata-rata mereka turun dari 45 menit jadi 30 menit. Sepantas kita. Bukan cuma secepat persis. Rencana root mereka hampir persis dengan algoritma kita. Dia klaim algoritma kami menjeblak Shandian Tongcheng miliknya. Tak usul milik kita. Tuduh kami curi miliknya. Bukti menguntungkan dia. Dia mendaftar beberapa paten algoritma lebih awal dari kami, meski kosong. Tapi pengadilan cuma lihat waktu daftar. Zhou Hao sudah berbisnis 3 tahun lebih dariku. Dia tahu lindungi dirinya dengan hukum. Juga tahu cara pakai hukum serang orang. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Lin Feng, ada kabar dari Beijing. Temanku bilang bisa tambah 1 nomor, tapi harus nanti bulan depan. Bisakah ibuku menunggu bulan depan? Aku tidak tahu. Suqing, kalau Fei Mao Tui hilang, kamu bakal menyesal. Tidak, karena aku sudah mengenal orang yang paling pantas dikenal. Investor Tarik modal, ketiganya keluar. Aku tahu. 7 pengantar keluar, 23 pelanggan pergi. Aku tahu. Pemasok menagih, harus bayar 300.000 sebelum Senin depan, atau pasokan dihentikan. Suqing, kamu takut? Aku takut. Tapi aku lebih takut kamu menyerah. Mati pun tidak. Itu pertama kali aku lihat Suqing menangis. Dia tangguh sekali. Dia menggadaikan rumahnya. Tidak pernah mengeluh lelah sedikit pun. Tapi malam itu, dia menangis. Karena dia juga takut. Takut Scott hilang. Takut semua usaha sia-sia. Tapi dia tidak pergi. Dia tetap tinggal. Berapa sisa uang kita? Kurang dari 200.000. Cukup bayar pemasok? Tidak cukup, kurang 100.000. Aku punya satu cara lagi. Aku bisa pinjam ke teman lama yang kerja di bank, seharusnya bisa dapat pinjaman. Tidak usah. Rumahmu sudah dijaminkan. Kamu tak boleh pinjam uang lagi. Tapi kita gimana? Aku hantar order. Antar pesanan. Kamu sekarang bos, bukan kurir lagi. Bos juga harus hantar pesanan. Fei Mao Tui tidak dibangun lewat PPT. Itu dibangun lewat tiap pesanan. Investor pergi, kurier pergi, klien pergi. Tapi Suqing tidak pergi. Paman Wang juga tidak pergi. Selama mereka ada, Fei Mao Tui ada. Aku janji pada Suqing, aku tidak akan menyerah. Aku juga berjanji pada ibuku. Aku menepati kata-kataku. Hari ini berapa pesanan? 32 pesanan. Semuanya pelanggan lama. Pelanggan lama bilang mereka percaya padamu, tidak mau pindah meski Zhou Hao merebut. Aku sudah catat nama-nama mereka. Suqing, terima kasih. Makasih untuk apa? Terima kasih tidak menyerah padaku. Lin Feng, aku percaya padamu. Aku sudah percaya sejak hari pertama. Para pelanggan lama. Ada yang tinggal di lantai 7 tanpa lift. Ada yang selalu minta tidak pedas. Beberapa siapkan kursi di pintu untuk aku istirahat. Mereka tidak kenal aku yang dulu. Tapi kenal aku yang sekarang. Itu sudah cukup. Ibuku sedang di ICU. Dokter bilang kondisinya tidak baik. Kalau tidak bisa pindah rumah sakit minggu ini, mungkin sudah terlambat. Sedangkan aku di luar, tidak bisa melakukan apa-apa. Zhou Hao, aku pernah menyelamatkan nyawamu. Kecelakaan 3 tahun lalu bukan kecelakaan. Ada yang sengaja utak-atik mobilnya. Tuan Lin, ibumu sudah bangun. Dia ingin menemui Anda. Aku di sini. Feng, ibu mungkin tidak bertahan lama lagi. Ma, ibu tidak akan mati. Aku pasti cari cara bawa ibu ke Beijing. Feng, ibu tidak takut mati. Ibu takut kamu sendirian. Feng, janji sama ibu satu hal. Bu, katakan saja. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Ma, aku janji. Aku tidak akan menyerah. Malam itu aku duduk di bangku koridor dari tengah malam sampai fajar. Tinju berdarah ke lantai. Aku tidak menangis karena aku tahu menangis tidak berguna. Aku akan cari kebenaran. Zhou Hao harus tanggung akibatnya.
Aku Lin Feng. Bukan kurir makanan. Bukan pasien amnesia. Aku juara balap mobil termuda di Tiongkok 3 tahun lalu. Zhou Hao merusak mobil balapku. Ingin membunuhku. Tapi dia gagal. Aku tidak mati. Aku cuma lupa siapa diriku. Sekarang aku sudah ingat. Ini pelatih. Aku Lin Feng. Lin Feng, kamu masih hidup? Kamu kemana 3 tahun ini? Ceritanya panjang. Aku butuh bantuanmu. Aku ambil kembali barangku. Oke, aku bantu kamu. Kecelakaan balap mobil 3 tahun lalu. Ceritakan lebih detail. Juara balap termuda nasional di usia 21 tahun. 3 tahun lalu, seseorang mengutak-atik mobil balapku, menyebabkan kecelakaan parah. Amnesia. Kamu Lin Feng yang dulu itu. Kami semua mengira kamu sudah Mati. Ada yang ingin aku mati. Ini 5 juta yang dikumpulkan Sucing menggadaikan rumah. Aku tidak cuma butuh kebenaran, aku butuh bukti. Kecelakaan 3 tahun lalu. Aku sudah menyadarinya saat itu. Kasusnya akhirnya tertunda. Dia dulu rekan setimku. Diuntungkan kecelakaan itu. Siapa yang sabotas mobil balap? Siapa yang bantu bersihkan jejak? Aku kenal tim investigasi terbaik. Beri aku waktu 2 minggu. Kejadian dulu. Aku ingat semuanya. Paman Zhang, ini aku, Lin Feng. Shaolin, kamu masih hidup? Saya butuh bantuan Anda. Catatan perbaikan dulu, masih Anda simpan. Aku sudah menyimpannya 3 tahun. Aku tahu suatu hari, pasti ada yang datang bertanya. Film hidup. Aku sedang menyusun potongan puzzle terakhir. Kamu yakin mau begini? Menempuh jalan ini sampai akhir bisa sangat berbahaya. Bukan cuma utang 300.000. Bukan cuma status sebagai pengantar makanan. Dia berutang 3 tahun hidupku. Aku menemanimu sampai akhir. Ibu Su yakin mau gadaikan properti ini. Ini satu-satunya rumah peninggalan orang tua Anda. Saya yakin. Maaf. Tapi saya percaya orang ini. Dari 5 juta, apakah cukup? Kamu gadaikan rumah? Lagi pula aku tinggal di kantor sekarang, rumahku cuma kosong saja. Sucing, kamu tahu apa artinya ini? Tahu, ini artinya kamu hanya bisa menang. Aku tak akan mengecewakanmu selamanya. Sudah, jangan berlebihan. Kerja dulu, kata cinta bisa nanti. Algoritma perencanaan jalur dinamismu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. 50%. Versi yang dicuri Zhou Hao adalah algoritma statis berbasis root tetap. Ima menyesuaikan secara dinamis sesuai kondisi lalu lintas real time. Bagaimana kamu terpikir? Balap mobil, lintasan berubah tiap detik. Juara sejati bukan yang paling cepat. Dia orang paling mudah beradaptasi. Kamu benar-benar berbeda. Apa yang bertanya? Kamu bangkit dari titik terendah, tidak ditelan oleh kebencian. Kamu membangun sesuatu, lain menghancurkan. Dia pengaruh kamu. Jangan bercanda, lanjut kerja. Sucing, dari posisiku ke Gua Mau, berikan rute terbaik.
Belok kanan 300 meter di depan. Ambil jalan samping. Hindari kemacetan. Khidmat 6 menit. Berhasil. Bisa langsung diluncurkan. Diuji 187 kali, efisiensi naik 52%, melebihi ekspektasi. Mulai hari ini, aturan permainan berubah. Bagaimana hasil tesnya? Datanya sempurna. Mulai hari ini, sistem Feimautui 2.0 resmi diluncurkan. Efisiensi naik 50%, biaya turun 30%. Ini bukan optimasi. Ini serangan dimensi rendah. Wilayah jangkauannya di mana? Area inti, kawasan bisnis CBD. Kami tidak hanya mengantar makanan. Kita harus buktikan satu hal. Teknologi mengubah aturan. Ayo berangkat! Algoritma yang kamu pakai itu saya buat 3 tahun lalu. Sekarang saya pegang versi 2.0. Apa yang kamu bisa lawan saya? Halo. Saya dari Feimautui. Pesanan sudah masuk sistem. Kurir tiba 3 menit lagi. 3 menit. Bukannya. Biasanya butuh 15 menit. Ini terlalu cepat. Ini cepat banget. Saya baru pesan 20 menit lalu. Hak ini adalah standar layanan kami. Gila, luar biasa. Sudah berjalan 4 jam. Pesanan naik 300%. Data ini tidak mungkin benar kan? Datanya akurat. Kita 2 kali lebih cepat dari pesaing. Semua pengguna pindah platform. Kenapa kamu nggak antusias sama sekali? Karena aku tahu begini. Begitu kamu sadar kendaraan lawan lebih lambat setengah detik darimu, pertandingan ini sudah berakhir. Bos bro, pesanan kita turun drastis dalam 1 jam. Feimautui jauh lebih cepat. Algoritma, mereka itu buatan saya. Kok bisa lebih cepat dari saya? Sepertinya mereka upgrade versi. Hampir 2 kali lebih tinggi. Cari tahu rahasia mereka. Saya tidak percaya Lin Feng bisa mengalahkan kita. Pada tahap pertama, kami menghabiskan 7 hari membuktikan efisiensi kami dengan sistem 2.0. Ampan balik pengguna sangat baik. Tingkat ketepatan 99.7%. Hampir 20 poin persen lebih tinggi dari Johab. Sekarang tahap kedua, rebut kembali pelanggan kita. Siapa target pertama? Cukup Sinda. Dulu mereka klien kita. Dia buat Johau dengan harga yang jauh lebih murah. Habis minggu depan, jendela waktunya cuma 3 hari. Lewat 3 hari ini, mereka perpanjang kontrak setahun. Susah rebut lagi. 3 hari cukup. Sehari negosiasi. Sehari tanda tangan. Sehari rayakan. Kamu percaya diri banget. Bukan percaya diri. Data yang bicara. Efisiensi. Kita 50% lebih tinggi dari Johau. Klien tidak bodoh. Siapa cepat, siapa lambat. Mereka hitung sendiri. Penawaran kalian 15% lebih tinggi dari Johau. Wah, 16% bukan jumlah kecil. Kamu tahu, orang yang berbisnis harus hitung setiap sen. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tapi harganya sudah jelas. Pula efisiensi saya 50% lebih tinggi darinya. Fajang, hitung sendiri. Di waktu yang sama, Feimautui bisa mengirim 50% lebih banyak pesanan. Biaya waktu yang Anda hemat jauh melebihi selisih harga 15%. Waktu adalah uang, Fajang. Anda berbisnis perdagangan impor-ekspor. Anda paling paham hal ini. Ini data operasional nyata kami di CBD minggu lalu. Tingkat ketepatan waktu 99,7%. Tingkat kerugian 0,3%. Kerugian rata-rata 85%. Susut 3%. Lihat sendiri. Data tidak bohong. Data ini asli, bukan dibuat-buat. Sudah diaudit pihak ketiga. Laporan auditnya ada di sini. Setiap pesanan punya jejak GPS. Ini tidak bisa dipalsukan. Cek ke perusahaan audit kapan saja. Kapan kontrak ditandatangani? Bisa ditandatangani hari ini. Potongan kita dapat! Selanjutnya, Ian Home Catering ada 15 toko cabang, 3,000 pesanan per hari.
Bos Tian Hong bernama Wang sangat pemilik. Dulu direkrut Johau pakai subsidi super tinggi. Subsidi 30% di atas harga pasar. Dia tidak akan mudah kembali. Jadi kita pakai cara yang tak bisa ditolak. Samuel sudah kembali. Ini target ketiga daftar klien. Total 12 perusahaan. Semuanya klien untuk Johau. Siapa yang paling mungkin kembali? Hangyuan Logistik, Boss Faction, Practice. Hanya mengejar keuntungan. Dia dulu ya. Shaolin, Boyanjian eksklusif 3 tahun, masih sisa 1,5 tahun, denda pelanggaran 5 juta. Bisa bantu saya? Bisa membuat Anda menghemat 8 juta setahun. Potong denda 5 juta, Anda untung bersih 3 juta. Aku bawa datamu minta Johau turunkan harga. Johau tidak bisa memberi itu. Data boleh Anda ambil, tapi sistem tidak bisa Anda bawa pergi. Orang yang pernah jatuh dan bangkit lebih bisa dipercaya. Kamu orang yang jujur banget. Ini diperbarui secara real time. Data kemesetan, pesanan baru, posisi pengendara terbaru, sistem otomatis menghitung solusi terbaik. Tanda tangani kontrak sekarang. Hongyuan juga kabur. Mereka punya perjanjian eksklusif, denda 5 juta. Pak Chen, bilang uang yang dihemat cukup buat bayar denda. Cari tahu asal algoritma baru Linfeng. Saya mau kode sumbernya. Belum pulang. Sudah jam 12 nih. Lihat sebentar lagi. Makan dulu aja. Makan dulu aja. Semua orang tanya soal targetmu. Cuma aku yang tanya apa kamu capek. Terima kasih, Suci. Sudah dingin. Semua ini memberitahuku jalan yang kuambil benar. Bukan karena aku pintar, tapi aku lebih serius dari orang lain. Johau, kamu lihat tidak? Semua klienmu kembali, satu persatu ke tanganku. Tidak ada yang tersisa. 120 gerai supermarket Hualien. Salah satu klien terbesar Johau. Pemiliknya bernama Zheng, kerabat jauh Johau. Pantas sulit. Hualien pakai sistem kirim eksklusif Johau terikat erat. Hak Zheng cerdik, tidak suka berisiko. Ubah pola pikir, abaikan pengirimannya, bantu dia tingkatkan efisiensi. Saya kerabat Johau. Sistemnya saya pakai lancar. Kenapa harus ganti? 3 bulan terakhir, biaya kirim Hualien 22%. Perencanaan route tepat, tapi rasio kosong terlalu tinggi. Femautui 2.0 bisa bantu Anda kurangi biaya 20%. Gunakan 2 sistem berbarengan 3 bulan. Buktikan dengan data. Kamu tidak takut aku pelajari sistemmu? Kamu tidak bisa mempelajarinya. Ini algoritma dan sistem operasi lengkap. Hak Zheng setuju. Tes paralel selama 3 bulan. Apa dia ambil data atau pilih Johau? Data tidak berbohong. 3 bulan lagi dia akan datang cari saya sendiri. Kefeng, aku dipecat. Gak ada tempat. Kasih aku kesempatan. Saat kamu pergi dulu, seharusnya sudah memikirkan hari ini. Saya memang salah. Kesalahan tak bisa dibalik. Kamu nggak mau kasih dia kesempatan. Apa dia beri aku kesempatan saat menjebakku? Setiap orang harus menanggung akibat pilihannya sendiri. Mari tanda tangani kontrak. 120 toko, seluruhnya diserahkan ke Femautui. Johau, kamu kalah pantas. Semua sudah kembali. Terima kasih semuanya. Klien yang dicuri. Aku ambil kembali satu persatu. Tidak ada yang tertinggal. Ini konferensi tertinggi di industri. Johau tiap tahun salah satu pembicara utama. Tahun ini juga. Kamu mau ikut? Iya, dan aku akan naik ke panggung. Kamu mau umumkan semua di panggung? Aku ingin semua orang melihat siapa raja sejati di industri ini. Besok tempat ini akan penuh seseorang. Siaran langsung penuh. Ratusan ribu orang akan melihatnya. Kamu gugup. Tidak gugup. Hari inilah yang aku tunggu-tunggu. Hadirin, selamat datang di puncak industri tahunan. Setiap kalimat menyiapkan, tiap detik hitung mundur. Kamu yakin mau begini? Yakin.
Aku menemani. Lihat aku dari bawah cukup. Mari kita undang Tuan Lim Peng, pendiri dan CEO Fema Otui, naik panggung untuk berbagi. Hello semuanya, saya Lim Peng. 3 tahun lalu, aku seorang pengantar makanan. Pesananku dibanting ke tanah saat hujan deras. Dia bilang ke aku, apa hak kurir makanan rendahan bikin aku nunggu? Waktu itu aku tidak ingat siapa diriku. Aku hanya tahu aku seharusnya tidak begini. Lalu aku ingat, aku Lin Feng, 21 tahun, juara balap mobil termuda di seluruh negeri. Ada orang tak mau aku ingat ini, karena dosanya tersembunyi di ingatanku. Hari ini saya bercerita tentang orang yang bangkit dari lumpur, bagaimana kembali ke puncak. Seseorang dari nol jadi nomor 2 industri. Kerana aku percaya, satu hal, juara sejati bukan orang yang paling cepat berlari, adalah orang yang bisa bangkit setelah jatuh. Aku Lim Feng. 3 tahun lalu, ada orang yang ingin membunuhku. Hari ini, aku ambil kembali semua milikku. Kamu berhasil. Belum selesai. Apa bakti yang dipegang sebenarnya? Segera hubungi tim humas, tekan opini publik ini. Joe, data Fema Otui memang lebih unggul dari kita. Susah ditekan. Jumlah tontonan seluruh jaringan sudah melewati 5 juta. Opini publik adalah pedang bermata dua, bisa berbalik cepat. Kamu khawatir Joe membalas? Dia pasti akan melakukannya. Tapi kali ini aku tak memberinya kesempatan. Ini sudah cukup untuk membuatnya di penjara. Belum cukup. Aku mau dia hancur selamanya. Bos Joe, akun bayaran mulai kerja. Diumumkan, kamu sudah putuskan? Aku sudah memutuskan. Jalan ini sudah ditentukan sejak aku berjongkok mengambil sisa makanan di hujan. Apapun yang terjadi, aku selalu ada. Pada aku tak besok aku buat semua orang tahu kebenaran. Joe Hao, hutangmu padaku harus dibayar. Yang harus datang pasti datang. Kita hadapi bersama. Saya mengundang kalian hari ini untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan selama 3 tahun. 3 tahun lalu, saya adalah juara balap nasional termuda. Nama saya, Lin Feng. Pada 15 September 2019, mobil balap saya diutak-atik orang lain. Rem gagal, saya luka parah, hilang ingatan. Aku selamat, tapi tak ingat siapa diriku. Sering hitam dan disusah. Pesanan antar saya dijatuhkan orang di hujan badai. 3 tahun kemudian, aku baru tahu siapa yang ingin membunuhku. Joe Hao, temanku. Saya pernah menyelamatkan nyawanya. Dia tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya. Dia pakai kepercayaanku menghancurkanku. Rekaman hari kecelakaan, 3 detik sebelum tikungan. Rem tiba-tiba macet. Bukan kerusakan, ini sabotase. Bukti kedua, salinan scan catatan perbaikan. Ini catatan Joe Hao ke bengkel 3 hari sebelum kecelakaan. Pemilik bengkel mengonfirmasi Joe Hao memintanya membuat rem rusak sebelum tikungan. Bukti ketiga, bukti transfer. Setelah kecelakaan, Joe Hao mentransfer 500,000 yuan. Keterangannya biaya kerahasiaan. Joe Hao, kamu lihat. Selama 3 tahun dia mencuri hidup saya. Membangun kekaisarannya dengan uang dan keahlian saya. Tapi ada satu hal yang tak bisa dia curi, kemampuanku. Juara sejati amnesia, tetap menang. Hari ini, aku ambil kembali namaku.
Besok, dia bayar atas kejahatannya. Saya lapor Joe Hao dengan nama asli atas penganiayaan, penipuan bisnis dan pemalsuan bukti. Semua berkas diserahkan ke polisi. Tuan Lin Feng, polisi sudah buka penyidikan. Bukti yang anda kirim sudah kami terima. Sekarang di mana? Tadi dia masih di baris terakhir ruang acara, pakai topi. Tutup semua pintu keluar. Cari Joe Hao. Tuan Joe, siapa naik mobil? Kamu dicurigai melukai sengaja. Anda berhak tetap diam, tapi semua yang anda katakan akan menjadi bukti di pengadilan. Sudah selesai. Sidang belum dimulai. Tapi jalan ini. Limpong, tolong, tak seharusnya melakukanmu begitu. Mohon maafkan aku. Tapi aku tidak akan memaafkan. Pilih eject dan tinggalkan aku. Itu pilihanmu. Scarecrow, pilihan saya maju ke depan. Beneran tidak benci? Santai. Membenci seseorang melahkan. Dia tidak begitu penting. Kamu berubah. Tahu apa yang pantas diperhatikan, apa yang tidak. Lalu apa yang penting? Kamu, ibuku, Paman Wang, semua orang yang tidak menyerah padaku. Pengusaha Joe Hao ditangkap hari ini. Joe, Sudah, tidak perlu. 3 tahun lalu, saya kira hidup begitu. gimana hasilnya? Hasilnya baru dimulai. Perjanjian pendanaan sudah ditandatangani. 3 lembaga investasi, valuasi melebihi 1 miliar. 1 miliar. Setahun lalu aku masih pasang papan di jalan. Sekarang, nilainya 1 miliar. Perjanjian pendanaan selesai. 3 lembaga investasi, valuasi melebihi 1 miliar. 1 miliar. Setahun lalu, aku pasang kardus di jalan. Kartun itu sekarang bernilai 1 miliar. Belasan media sudah antre untuk wawancara. Pilih 3 terbesar saja. Sisanya kita urus setelah listing. Kamu sekarang bicara lebih percaya diri. Bukan aku berubah, tapi aku akhirnya bisa jadi diriku sendiri. Pak Lin, dari kurir makanan ke pengusaha 10 miliar, kamu cuma butuh setahun lebih. Apa rahasia terbesar menurutmu? Bukan karena aku sangat pintar, tapi aku tidak menyerah saat keadaan paling buruk. Waktu ambil pesanan makanan di hujan, kupikir hidupku tamat. Tapi aku bilang pada diriku bertahan sehari lagi, hari demi hari. Bertahan sampai hari ini. Apa pesanmu untuk orang yang sedang terpuruk? Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Seberapa sulit pun keadaanmu sekarang, bertahanlah. Hari yang cerah pasti tiba. Pak Lin, saya mantan rekan Joe Hao. Ingin bicara soal kerjasama. Orang ini dulu pernah menekan kita bersama Joe Hao. Sudah kemari. Pak Lin, dulu saya kurang ajar. Cek dulu kerjasamamu. Juga tak butuh maafmu. Pak Lin, kisahmu sudah tersebar seantero kota. Menurutmu takdir adil padamu? Takdir tidak adil bagi siapapun. Ada yang berlutut di hadapan ketidakadilan. Ada yang bangkit. Ke siapa kamu paling ingin bicara sekarang? Ibu, aku pulang. Belum pulang. Kamu juga belum pulang. Aku menunggumu. Takut kamu lagi begadang semalaman. Su Qing, menurutmu, kita akan di mana saat ini tahun depan? Melantai di bursa. Kamu yakin sekali? Karena kamu Lin Feng. Jongkok hujan ambil sisa makanan. Sampai di sini aku lihat pemandangan malam. Jalan ini aku lalui lebih setahun. Tapi rasanya seumur hidup. Sisa jalan ini aku temani kamu. Selamat datang pendiri Fema Otui Lin Feng. Dari Career Amnesia hingga temukan identitas bangun kerajaan bisnis. Apa yang mendukungmu sampai ke sini? Mereka yang tidak menyerah padaku di masa tersulit. Ibuku, saat aku bangun dari koma dan tak ingat apapun, dia menampungku selama 3 tahun. Dia bukan ibu kandungku, tapi memberiku kehidupan kedua. Bukan ibu kandung. Bukan. Tapi di hatiku, dia ibuku. Siapa lagi? Su Qing. Saat semua orang meragukanku, dia gadaikan rumahnya, menyerahkan 5 juta kepadaku. Semua harta. Seluruh harta. Dia tinggal di perusahaan. Saat itu perusahaan cuma punya 1 kantor kecil dan Paman Wang. Courier Senior Station pesan antar dipecat karena membela saya saat saya dijahili. Saat aku ajak dia ke Fema Otui, matanya berkaca, bilang aku tidak salah menilaimu. Menurutmu apa yang paling penting dalam hidup? Yang terpenting bukan banyaknya uang,
Saat kamu di titik terburuk, berapa orang yang masih mau percaya padamu dan menemanimu? Apa mau kamu katakan ke orang terburuk? Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku rasa hidupku tamat saat pesananku jatuh di hujan. Saat menunggu hasil operasi ibu di lorong RS, dunia terasa runtuh. Tapi aku selalu berhasil melewatinya. Asal kamu lari, kamu belum kalah. Apapun statusmu sekarang, asal kamu masih berusaha, kamu layak diakui. Terima kasih. Ucapanmu akan menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Gimana? Enggak gagal. Yang aku katakan semua benar. Ayo pergi. Mulai besok, hancurkan sepenuhnya perusahaan Johau. Siap? Siap? Seminggu terakhir, pangsa pasar perusahaan Johau turun 12% lagi. Kita tembus 45%. Ini belum cukup. Aku mau semua miliknya. Apa kartuasnya lagi? Bukan, mereka curi vari lama teknologi kita. Pelanggan direbat kembali, reputasi hancur, dia bagai gedung yang runtuh. 3 klien besar lagi putus kontrak. Harus kas tidak bertahan bulan ini. Berapa orang? Termasuk anda. Sisa 12 orang. Silakan keluar. Kabarnya perusahaan tutup bulan depan. Seharusnya kita kabur lama-lama. Tim Faimaru jauh lebih efisien. Tim Linfeng masih merekrut orang. Siapa sangka setahun lalu Linfeng masih kurir yang akunnya diblokir. Perusahaan Johau tidak tahan lama. Diperkirakan keluar pasar maks 2 bulan. Targetnya adalah serap semua sisa bisnisnya dalam sebulan. 3 klien terbesar sudah tanda tangan perjanjian eksklusif. Langkah selanjutnya, ambil alih penggantar dan jaringan distribusi Johau. Usahakan 70% gabung Faimao Shuai. 你来看什么？来看一座倒塌的大楼。3年前Johau从这里开始，今天只剩空壳了。 Kamu benci dia? Pernah benci. Sekarang meremehkannya. Dia tidak pernah menang dariku dengan jujur. Dia tidak layak ku benci. Surat panggilan pengadilan. Linfeng menggugat kamu melanggar HKI dan persaingan tidak sehat. Minta ganti rugi 300 juta yuan. Perusahaan ini tinggal nama. Semua bisnis inti diambil alih Faimao Tui. Pangsa pasar kita tinggal kurang dari 3%. Dewan Direksi ajukan kepailitan. Saham kamu sudah nol semua. 3 tahun. Hahaha. Perusahaan yang aku bangun selama 3 tahun dan kontrak aku cuma 3 bulan. Saya sarankan mengaku salah, dapat keringanan. Saya tidak bersalah. Linfeng merebut bisnis saya. Teknologi itu dikembangkan oleh Linfeng. Kodemu 95% mirip versi pertamanya. Hakim tidak bodoh. Pemilik perusahaan ini ditangkap, dihukum bertahun-tahun. Pantas saja. Dia menjebak orang lain malah bikin hilang ingatan. Sekarang harta Linfeng miliaran. Ini baru namanya karma adil. Perusahaan Johau resmi dilikuidasi. Seluruh bisnis, klien, jaringan pengiriman milik Faimao Tui mulai hari ini. Ini bukan kemenangan saya sendiri, tapi milik tiap kurir, tiap teknisi, setiap kemenangan penjualan. Ini 50.000 yuan yang Johau pinjam 3 tahun lalu, belum dibayar sampai sekarang. bisa diambil kembali. Pengadilan sudah putus, kembalikan semua hasil ilegal. Tapi 50.000 ini, dia membeli nuraninya. Aku seharusnya menang. Kenapa malah aku yang dipenjara sekarang? Ngambil apa? Nanti aku kasih tahu. Ya udah, besok akhir pekan kita kunjungi ibuku. Ikut nggak? Baik. Hello? Sucing. Linfeng. Siapa kamu? Kenapa ponsel Sucing ada di tanganmu? Sucing ada di tanganku. Datang sendirian ke sirkuit balap tua. Atau dia mati. Biar Sucing bicara. Linfeng, jangan datang. Mereka punya. Dengar tidak? Jangan main-main. Sucing diculik di sirkuit balap tua. Tolong hubungi polisi, tapi jangan ikut. Pasti datang sendiri. Jangan ambil risiko. Tunggu kabarku. Johau, di mana kamu? Kamu dari semua layar. Jangan takut. Apa? Sama putaran, kecepatan tercepat, menjaga konsekuen monolog. Kita tidak. Juara, kamu beneran punya kemampuan itu. Tunggu aku.
2 menit 13 detik. Kalau gagal, dia akan mati. Karen, tapi bisa lebih cepat. Satu putaran cukup. Kesalahan terbesarmu adalah tidak pernah mengalahkanku di lintasan balap. Tidak mungkin! Kamu pasti datang. Ayo, Aku ada di sini. Aku tetap kalah. Kamu tadi takut di lintasan balap? Aku takut. Bukan takut mati. Tapi takut gagal selamatkanmu. Kamu berhasil. Zhou Hao yang mengingatkanku. Dia bilang 1 putaran sudah cukup. Saya tidak pernah kalah di lintasan balap. Mobil itu hampir mengambil nyawaku. Tapi hari ini, dia menyelamatkanmu. Gimana urus dia? Simpan. Ingatkan diriku. Jangan pernah lupa di mana aku terjatuh. Zhou Hao, selama penangguhan kamu merencanakan penculikan dan peledakan, Sudah berkali-kali. Penyesalan tidak berguna. Setiap perbuatan harus dibayar. Itu yang kamu ajarkan padaku. Linfeng, maafkan aku. Ucapan maaf tidak bisa menyelamatkanmu maupun orang yang kamu sakiti. Dia bilang, Dia minta maaf. Kamu sudah maafin dia. Tidak semua maaf bisa dimaafkan. Tapi aku tak benci dia lagi. Tidak layak membencinya. Ayo pergi. Banyak hal harus dikerjakan. Hal apa? Setelah IPO, aku nikahi kamu. Siapa? Kamu. jangan takut. Aku ada di sini. Sakit. Dah sakit kamu. Kulitku tebal. Zhou Hao, apa lagi yang mau kamu katakan? Yang lebih hebat. Aku selalu tahu. Linfeng, aku kalah. Sejak detik kamu khianati aku, kamu sudah kalah. Dia benar-benar gila. Bukan gila. Dia takut kalah. Semakin takut, semakin kalah parah. Tuan Lin, semua bukti kasus Zhou Hao sudah terverifikasi lengkap. Penculikan, peledakan, penahanan ilegal, hukuman gabungan, dia tak mungkin bebas seumur hidup. Terima kasih. Terima kasih juga, tanpa kerjasamamu, kami tidak bisa menangkap orangnya secepat ini. Aksimu di lintasan balap itu bahkan kapten kami bilang keren banget. Aku cuma selamatkan orang yang kuingin. Istirahat sebentar. Kamu sudah beberapa hari tidak tidur. Saya takut ditamkan ikutan balap itu. Tikungan itu kamu takut? Takut? Bukan takut mati. Aku takut tak bisa melihatmu. Kalau kecelakaan lagi. Sujian, terima kasih. Terima kasih selalu ada di sisiku. Aku juga terima kasih. Sedang dimulai. Terdakwa Zhou Hao diduga melakukan penganiayaan sengaja.
penipuan bisnes, pelanggaran haki, penculikan, berbagai tuduhan termasuk pembuatan peledak ilegal. Apakah kejahatan jelas, bukti cukup dan sah? Klien kami keberatan atas beberapa dakwaan. Tolong jelaskan rinci. Mengenai pasal penganiayaan sengaja, kami anggap ini kecelakaan balapan, tidak berniat jahat. Bukti yang ada menunjukkan 3 hari sebelum kecelakaan, Johau minta bengkel memodifikasi sistem rem secara khusus. Pemilik bengkel bersaksi di pengadilan. Johau minta rem rusak tepat sebelum tikungan. Ini disengaja, bukan kecelakaan. Terdakwa, apa yang ingin kamu katakan? Saya tidak ada komentar. Apakah anda mengakui semua tuduhan jaksa? Saya akui salah semuanya. Tenang. Selain itu, terdakwa Johau menyuruh Liu Wei membuat kesaksian palsu menjebak Lin Feng. Liu Wei telah mengaku bersalah. Saksi Jauman bersaksi bahawa Johau berulang kali perintahkan bawahannya menekan Lin Feng. Johau menyuruhku beri ulasan palsu untuk Liu Wei dan suruh aku kirim pesan menghina Lin Feng. Aku sudah melakukannya. Aku merasa malu dengan perbuatanku. 传证人刘威。刘威, apakah anda mengakui perbuatan memberikan kesaksian palsu? Saya bersalah. Terdakwa Johau dihukum 10 tahun atas penganiayaan sengaja, penipuan bisnis, dihukum 5 tahun penjara atas kejahatan pelanggaran HKI, dihukum 3 tahun penjara karena penculikan, dihukum 8 tahun atas kejahatan pembuatan bahan peledak ilegal, 5 tahun penjara. Pidana gabungan hukuman 15 tahun penjara. Terdakwa Liu Wei bersalah atas kesaksian palsu, dihukum penjara 2 tahun. Terdakwa Johau harus kembalikan seluruh keuntungan ilegal, termasuk 50,000 yuan yang dipinjam dari Lin Feng. 15 tahun cukup buat aku sadari banyak hal. Semoga saat kamu sadar nanti, masih sempat untuk menjadi orang baik. Lima 15 tahun. Masa terbaik hidupnya dihabiskan di penjara. Dia pilih sendiri, tak ada yang paksa. Apa perasaanmu nyaman? Tidak enak, tapi juga tidak sedih. Itu perasaan lega. Akhirnya urusan ini selesai. Hak Lin, Johau divonis 15 tahun. Anda puas? Hukum itu adil. Saya menghormati putusan pengadilan. Ada yang ingin kamu sampaikan ke Johau? Johau, aku harap kamu berpikir baik-baik di dalam. Kamu tidak cuma berutang waktu 15 tahun pada dunia ini. Apa rencana Fei Mao Tui selanjutnya? IPO. Bagaimana kamu bisa lakukan hal ini? Ma, jangan menangis. Aku minta maaf. Gimana saya jelasin ke orang? Gimana aku hidup? Aku akan berubah di dalammu. Tunggu aku keluar. Sampaikan maafku ke Lin Feng. Aku tahu dia mungkin tak terima. Tapi setidaknya biarkan dia tahu aku menyesal. Siapa yang mengirim? Abu Johau datang minta maaf atas namanya. Kamu sudah baca? Belum baca. Tapi aku tahu isinya apa. Kamu masih mau baca? Simpan. Nanti saya lihat kalau mau. Kamu pikir apa? Pikirkan ucapan Johau sebelum dia dibawa pergi. Yang mana? Dia bilang kamu menang. Aku jawab kamu kalah sejak kamu khianati aku. Tapi kita semua pernah kalah. Dia kalah pada iri. Aku kalah pada percaya. Tapi sekarang kamu menang. Bukan aku menang, tapi kita semua yang menang. Kamu, ibuku, Paman Wang, semua orang yang bantu aku. Bukan aku sendirian sampai hari ini. Maka nanti aku akan terus menemanimu. Baik. Nilai pasar tembus 5 miliar teratas di industri. 50亿，从1块纸板到50亿，用了多久1年半。 1,5 tahun lalu, aku masih menawari orang jalanan untuk ngirim paket. Semuanya, kita berhasil. Fei Mao Tui jadi pemimpin mutlak industri pengiriman dalam kota. Tapi ini bukan akhir. Ini baru awal. Yang kita tuju, biarkan setiap orang yang berjuang keras dilihat dunia. Mikir apa? Dulu, papan karton itu adalah seluruh harta yang aku punya. Sekarang, hartamu bernilai 5 miliar. Bukan milikku. Ini milik kita semua. Kamu, aku, Paman Wang, semua kurir. Bukan cuma aku yang bawa ini sampai hari ini. Kamu banyak berubah. Jadi, lebih baik atau lebih buruk? Kamu lebih baik. Lebih seperti dirimu sendiri. Bos Lin datang. Pak Wang, jangan panggil Bos Lin. Panggil Xiao Lin. Kamu ni, aku tahu kamu bukan orang biasa. Hehe, Paman Wang, apa kabar? Saya baik-baik. Tiap hari antar pesanan. Badan sehat sekali. Ini tanda perhatian saya. Enggak, saya tidak bisa terima. Paman Wang, mangkuk mie dulu. Masih aku ingat. Aku tidak tenang kalau kamu tolak.
Baik. Aku terima. Kamu baik banget sih. Kamu lagi pikir apa? Aku memikirkan ibu. Operasinya hampir berhasil. Aku akan menemaninya. Dia pasti akan sembuh. Satu lagi, Hal apa? kamu. Aku kenapa? Gak ada apa-apa. Cuma mau bilang terima kasih sudah selalu ada di sampingku. Jelly. Sudah waktunya. Selanjutnya, kami undang Bapak Lin Feng, pendiri SCAS, bunyikan lonceng listing saham. Kamu, Apa? kamu yang harus pukul pertama. Kenapa? Kesara Oya Hussaupin Pod saat kamu menggadaikan rumah dan menyerahkan seluruh hartamu kepadaku. Aku sudah putuskan, pukulan perdana listing adalah milikmu. Selamat, Tuan Su. Selamat, Pak Lin. Pak Lin, apa rencana baru Fei Mautui setelah go public? Kami ingin setiap orang yang berjuang keras terlihat seluruh dunia. Semua orang yang bertahan di masa sulit. Pak Su, dulu kamu gadaikan rumah untuk dukung Pak Lin. Apakah kamu menyesal sekarang? Tidak menyesal. Saya pernah menyesal. Kenapa percaya dia? Karena dia orang pertama yang buatku sadar, masih ada orang yang kerja sungguh-sungguh. Terima kasih. Gambarmu bagus sekali. Ayahku juga kurir makanan, dia bilang kamu idolanya. Beritahu ayahmu. Dia juga pahlawan. Kau pikir apa? Aku pikir gadis kecil itu ayahnya kurir. Aku juga dulu begitu. Kamu bukan lagi. Kamu bos perusahaan terbuka. Aku akan selalu jadi kurir makanan. Alasan aku suka kamu. Belum pulang. Lihat sebentar lagi. Gadis kecil jago menggambar. Ayahnya pengantar makanan. Dia bilang aku idola ayahnya. Kamu memang pantas. Su King, aku mau bicara sesuatu. Apa itu? Dokter bilang tingkat keberhasilan operasinya sangat tinggi. Aku tahu. Tapi aku takut. Dokter, bagaimana ibu saya? Operasinya berhasil. Pasien sudah lepas bahaya. Observasi beberapa hari bisa pulang. Terima kasih. Terima kasih. Anjin, Ma, aku di sini. ibu tidak apa-apa. Jangan bicara. Istirahat ya. Aku saja. Tidak bisa. Anda baru selesai operasi. Jangan bergerak. Kamu anggap saya anak kecil ya? Kamu itu anakku. Tante, aku belikan apel. Sucing, kamu terlalu sopan. Biasa saja. Kalian berdua kapan menikah? Mama, jangan khawatir soal ini. Jaga kesehatan dulu. Badan saya sehat banget. Saya cuma ingin punya cucu. Bu, kalau bicara terus, Sucing akan kabur. Aku tidak mau datang ke tempat ini lagi selamanya. Kita tidak akan kembali. Ibu sudah sembuh. Tidak perlu datang lagi. Ma, aku pulang. Anakku, jangan berlutut, cepat bangun. Mama, 3 tahun lalu kau jemput aku dari RS. Kasih aku rumah. Hari ini, aku jemputmu pulang. Mulai sekarang, aku jaga kamu. Baik, pulang ke rumah. Operasi ibu berhasil. Dia akhirnya bisa pulang. 3 tahun lalu, dia membawaku pulang dari rumah sakit. Hari ini, aku jemput dia pulang. 3 tahun terakhir, aku berhutang banyak padanya. Mulai hari ini aku akan menemaninya. Sesibuk apapun di kantor. Berapapun kerjaan, ibu cuma satu. Kamu benci ibu. Bu, apa kata ibu? Selama 3 tahun ini, alasan saya bertahan hidup. Kamu tak salahkan saya. Anda bukan ibu kandung, tapi lebih dekat dari ibuku. Menampung saya, ibu memasak dan mencuci baju untuk saya. Masa-masa paling sulit. Kamu memang ibuku. Setelah hal ini, saya tidak mau mengenal mereka sama sekali. Hal paling beruntung adalah saya menemukanmu. Hal paling beruntung adalah Anda menemukanku. Ayo, kita pulang. Baik. Bagus sekali. Ya, Bu tidak perlu khawatir apapun.
Biar saya jaga ibu. Kamu sibuk, tidak usah urus aku. Nada yang dibuatin tadimu. Ibu yang akan merawat. Ibu. Anak baik, Finger bisa dapatkanmu, itu keberuntungan saya. Jangan menyala. Hanger, kapan kamu belajar memasak? Belajar saat antar pesanan. Tidak bisa masak, bisa kelaparan. Kamu sudah menderita ya. Enggak, susah. Semua lewat. Aku lega melihat kalian baik-baik. Ini baik untuk kesehatan. Aku makan. Engine, Mama tanya kamu, Bilang, orang tua kandungmu. tidak mau. Kenapa? Karena udah ada ibu. Habis operasi. Jangan menangis. Tidak akan menangis. Kandung. Dia memberiku segalanya. Kamu baik sekali. Ketemu kalian. Kali banget. Lagi lihat apa? Siapa? Aku bawa. Kamu pergi. Apa? Ayo ke suatu tempat. Tempat apa? Rahasia. Kamu bawa aku ke sirkuit balap. Tempat awal juga aku hampir. Jadi menurutku, ini tempat yang paling cocok. Apa sih? Suci, aku mau bilang sesuatu padamu. Katakan saja. Aku bukan siapa-siapa. Nggak punya ingatan. Nggak punya identitas. Nggak punya masa depan. Aku dulu di hujan, jongkok ambil sisa makanan. Hidupku sudah hancur. Hatamu, hakota. Hatamu. Aku percaya padamu, Suci. Gak ada kamu. Gak akan ada aku yang sekarang. Waktu kamu gadaikan rumah, aku bilang ke diri sendiri, seumur hidup, aku tidak akan mengecewakanmu. Suci, menikahlah denganku. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Aku juga. Kamu baru mau berlutut setelah aku setuju. Aku nggak bisa nunggu lama. Kenapa mereka ada di sini? Aku yang atur. Shaolin, selamat ya. Bos Lin sudah kasih tahu kami sebelumnya. Mau lama di sirkuit balap. Mari kita saksikan. Kamu ini. Setuju nggak? Kapan kamu belinya? Sudah aku beli lama. Simpan di saku. Menunggu momen yang tepat. Kenapa pilih di sini? Tempat yang paling nyata buat diriku. Aku pernah menang di sini. Dan hampir mati di sini juga. Diriku yang paling sebenarnya. Aku melihatnya. Dari awal sampai akhir, sampai sekarang. Paman Wapo, benar ke Lin Zong dulu pernah kirim makanan? Mana ada yang palsu? Aku lihat perjalanannya selangkah demi selangkah. Dulu dia ambil lebih dari 100 pesanan sehari, lebih gigih dariku. Siapa sangka kurir makanan dulu jadi bos perusahaan publik sekarang. Bukan tidak terpikir, tapi dia layak. Dia tak pernah lupa asal-usulnya. Ini kamu yang menata. Sibuk seharian penuh untuk ini. Kamu gila ya? Berapa harganya? Aku rela keluarkan uang untukmu. Lida, Lici. Ayo, mulai. Kamu bahkan menyiapkan kembang api. Lamaran mana bisa tanpa kembang api? Kamu benar-benar jago banget. Cuma gini buat kamu. Su Qing, kamu belum jawabku secara resmi. Cincinnya sudah kamu pakai? Aku mau dengar katamu. Aku mau! Aku tidak akan buat kamu menyesal. Aku sendiri tidak pernah menyesal. Lin Pembalap itu ya? Ayahku lumpuh 3 tahun karena kamu. Maafkan aku. Kata maaf saja tidak cukup, makanya aku datang ke sini.
Bil ada masalah. Aku nyetir. Aku harus bertanggungjawab. Ayahku meninggal tahun lalu. Sebelum pergi dia masih sebut namamu. Dia berharap kamu tidak apa-apa. Dia bilang kamu anak baik. Maaf. Datangnya kamu saja sudah cukup. Ayahku bilang sebelumnya, jangan susahkan orang yang minta maaf. Aku ingin berkunjung ke makam ayahmu. Boleh? Baik. Paman Li. Maaf. Aku datang terlambat. Aku ingin ambil kembali identitasku dan hati nurani sebagai manusia. Aku akan bertanggung jawab atas keluargamu. Ini utangku padamu. Almarhum ayah saya sering bilang, nyawa pembalap ditentukan takdir. Dia bilang jika dia pergi, jangan salahkan siapapun. Tapi dia pergi terlalu cepat. Iya, terlalu cepat. Tapi ayahku tak menyesal. Katanya hal paling dibanggakan seumur hidupnya, yaitu jadi pembalap. Ku buat dia diingat banyak orang. Gimana ingat? Saya akan mendirikan dana, pakai nama ayahmu untuk mendukung pembalap muda. Biarkan lebih banyak orang mengejar mimpi dengan aman. Benarkah? Benar. Ini permintaan maaf terbaik yang bisa saya lakukan. Terima kasih, Lin Feng. Saya yang seharusnya berterima kasih. Terima kasih sudah mau memaafkan saya. Ayahku bilang, maafkan orang lain juga bebaskan dirimu. Ayahmu orang baik. Dia orang baik, dana itu pakai nama ayahku. Dia akan sangat senang. Lin Feng, hiduplah baik-baik untuk ayahku. Saya akan. Mulai hari ini, Fei Mao Tui akan mendirikan dana amal bernama Dana Guoqiang. Digunakan untuk membiayai pelatihan keselamatan dan peralatan pembalap muda. Dana tahap pertama, Pak Lin menyumbang 10 juta sendiri. Aku tahu ada orang yang bakal tanya, kenapa kita lakukan ini? Karena saya berhutang pada industri ini, pada yang terluka balap, bahkan orang kehilangan nyawa. Aku ambil kembali identitasku, juga hati nurani sebagai manusia. 3 tahun lalu, saya mengalami kecelakaan di lintasan. Orang lain merusak rem saya. Aku selamat. Tapi Papa Li Guoqiang lumpuh selama 3 tahun karena kecelakaan itu dan meninggal tahun lalu. Saya tidak bisa memutar waktu, tapi saya bisa melakukan satu hal. Agar pembalap nanti tak terluka lagi karena alasan sama. Supaya setiap pemuda yang punya mimpi bisa mengejar mimpinya dengan aman. Lin Feng, kamu benar. Kalau orang tuamu tahu keadaanmu hari ini, pasti bangga padamu. Pelatih Li, makasih bantu saya cari mereka. Aku seharusnya bilang lebih awal, tapi takut kamu tidak tahan. Baru ingat saat itu, terlalu banyak urusan. Sekarang aku tahu, yang harus dikembalikan pasti dibayar. Kamu masih ingat momen pertama kali kamu naik ke lintasan balap? Umur 17, nggak takut apa aja. Nggak rem di tikungan, bikin aku takut setengah mati. Ingat, kau marahi aku seharian. Aku marahi kamu demi kebaikanmu. Balap bukan nekat. Kamu harus cari garis itu antara nekat dan maut. Aku menemukannya. Kamu tidak cuma menemukan batas di lintasan, tapi juga batas dalam hidupmu, Lin Feng. Aku bangga padamu. Kamu yakin mau masuk? Yakin? Ini tempat permulaanku. Lin Feng! Pak Admin, lama tidak jumpa. Kenapa kamu datang? Jadi orang besar sekarang. Orang besar apa? Lin Feng, si kurir antar makanan. Aku masih di sini. Sampai sekarang belum ada yang memecahkannya. Mau syukur kerja, terlalu keras banget. Waktu itu aku nekat, hampir menghabiskan diriku sendiri. Kamu sehat sekarang? Baik banget. Semua saudara, aku datang hari ini mau berterima kasih. Pak Lin, Anda terlalu sopan. Ini benar-benar dari hati. Dulu saat aku antar pesanan di sini, kalian bantu aku. Paman Wang masak mie buatku. Pak Kejang bantu halangi keluhan. Xiaoli jaga motorku. Semua itu aku ingat terus. Kamu masih ingat semua hal itu? Ingat selamanya. Paman Wang, saya minum untuk Anda. Harusnya aku yang menghormatimu. Paman, semangkuk mie waktu itu, aku selalu ingat. Ayo pergi. Mikir apa? Kau bisa sampai ke sini. Sudah paham. Sebenarnya tidak ada jalan pintas. Aku temani kamu jalan ke depannya. Baik. Kenapa datang ke sini? Mau lihat. Masih ingat rumah yang mana? Keluarga itu sudah pindah. Kamu masih ingat? Ingat. Aku ingat setiap detik hari itu.
Kamu benci orang itu. Pernah benci, tapi sekarang tidak benci. Kenapa? Tanpa jatuh itu, aku bukan diriku yang sekarang. Jatuh itu membuatku sadar, aku tidak seharusnya begini. Aku harus berterima kasih padanya. Dia yang membuatku sadar. Halo, cari siapa? Saya cari Pak Lin Feng. Saya datang kirim plakat ucapan. Ente ada janji. Tapi saya harus bertemu dengannya. Saya keluarga orang tua yang dulu sakit parah. Ada pria yang ingin menemui Anda. Dia bilang dia keluarga orang tua yang sakit parah dulu. Panggil naik. Saya datang untuk berterima kasih kepada Anda. Sama-sama. Ayah saya terus menyebut nama Anda sebelum wafat. Dia bilang Anda lah yang memberinya masakan kampung halaman. Dia bilang makasih. Sama-sama. Anda orang baik. Dia bilang, jika ada kesempatan, dia ingin berterima kasih langsung kepada Anda. Saya yang harus berterima kasih, Bap. Dialah yang membuatku sadar, setiap pesanan yang aku kirim, ada orang yang menantikan. Terima kasih.